Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini kita akan membicarakan prognosis ya dalam kuliah Evidence Based Medicine. Prognosis itu sebenarnya penting ya dalam praktek kedokteran, tapi kurang mendapat perhatian. Harus diakui ya. Dokter lebih senang terapi gitu. Padahal prognosis ini penting ya, karena prognosis ini memberitahu kita apa konsekuensi dari seseorang menderita sakit dan bagaimana kira-kira nanti perjalanan dan kesudahan dari penyakit itu. Ya. Jadi buktinya kalau kita sendiri sakit ya, kita ingin tahu prognosisnya. Ya. Apakah penyakit ini berbahaya? Apakah saya bisa meninggal karena sakit ini? Kemudian apakah akan ada rasa nyeri? Berapa lama saya bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa? Dan apakah penyakit saya bisa sembuh sama sekali? Ya, jadi prognosis itu penting. Prognosis adalah prediksi perjalanan penyakit ke depan ya setelah penyakit itu dimulai. Jadi studi-studi tentang prognosis yang nanti akan kita jadikan evidence tentang prognosis itu akan melihat perjalanan penyakit dan itu dideskripsikan. Tapi agar hasil penelitian itu bisa menjadi evidence yang kuat, harus mempertimbangkan bias yang mengancam penelitian tentang prognosis tadi. Ya, dan prognosis bisa dua arah ya, prognosis yang baik dan yang buruk. Ini tugas yang tidak mudah untuk seorang dokter ya, memberikan prognosis pada pasiennya ya, dan karena kita perlu memberikan prediksi tentang prognosis yang tidak terlalu yakin ya, itu bisa menyesatkan, tapi juga tidak meragukan ya, karena itu tidak perlu. Jadi harus sedapat mungkin memberikan gambaran yang tepat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita harus bisa membedakan faktor prognosis dan faktor risiko. Ya. Faktor risiko itu adalah faktor yang ada sebelum orang sakit, jadi orang masih sehat. Dan kalau faktor itu ada, akan meningkatkan peluang terjadinya penyakit. Ya. Sementara kalau faktor prognosis itu faktor yang ada pada orang yang sudah sakit, dan faktor itu kemudian akan mempengaruhi perjalanan dan kesudahan dari penyakit tadi. Jadi sangat berbeda ya faktor risiko, karena pada orang sehat itu probabilitasnya untuk terjadinya event, dalam hal ini eventnya kan penyakit ya, itu rendah ya. Sementara kalau faktor prognosis ini karena pada orang yang sudah sakit, eventnya itu adalah bisa kematian, komplikasi, cacat, penderitaan dan sebagainya. Berarti ini akan lebih sering ya. Ya, kemudian faktor risiko itu tidak selalu harus sama dengan faktor prognosis ya. Kita lihat di sini adalah contoh ini infark miokard ya. Infark miokard misalnya terjadi di sini, jadi ini orang masih sehat, infark miokard, terus nanti prognosisnya seperti itu. Jadi faktor-faktor yang ada di sini adalah faktor risiko. Kalau sudah sakit, faktor prognosis ya. Nanti outcome-nya akan apakah meninggal, terjadi infark kembali atau yang lain. Nah, faktor prognosis dan faktor risiko itu bisa sama,
Misalnya ini semakin lanjut usia, ini memperbesar peluang terjadinya infak, tapi kalau sudah terkena infak juga berisiko untuk prognosis yang buruk ya. Nah, tapi kalau jenis kelamin berlawanan ya, laki-laki merupakan faktor risiko untuk infak miokard, tapi kalau sudah kena infak miokard, prognosisnya lebih buruk pada perempuan. Merokok sama-sama, terus tekanan darah, hipertensi faktor risiko, tapi kalau sudah infak, yang menjadi faktor risiko adalah justru hipotensi. Ya, jadi kemudian yang lain-lain mungkin berbeda-beda. Nah, untuk mendeskripsikan penyakit kita harus mengetahui perjalanan alamiah penyakit ya. Tetapi kalau perjalanan alamiah yang tanpa intervensi medis itu rasanya tidak bisa lagi kita kerjakan ya, tidak etis ya. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah perjalanan klinis ya, yaitu melihat perubahan pasien akibat sakit setelah mendapat pelayanan kesehatan. Dalam studi tentang prognosis harus diperhatikan bias sampling ya. Nah, jadi kalau studi tentang prognosis yang dikerjakan di rumah sakit rujukan seperti Sarjito, maka prognosis pasien itu akan terlihat buruk ya, karena pasien-pasien yang dirawat di Sarjito itu adalah pasien-pasien yang berat ya, tapi akan berbeda dengan prognosis pasien yang diteliti di rumah sakit kabupaten atau bahkan di puskesmas. Jadi kita perlu melihat setting tempat penelitiannya di mana ya, apakah sesuai dengan di mana pasien kita itu sedang kita rawat. Terus di dalam mendeskripsikan kesudahan dari penyakit sebagai untuk prognosis, maka perlu secara komprehensif ya. Ini ada 5D kesudahan penyakit, 5Ds of disease outcome ya. Death ini kematian. Ini outcome universal, semua orang akan mengalami ya. Jadi kalau semua orang mengalami, kenapa dipersoalkan kematian? Ya, gimana? Yang menjadi masalah adalah kematian yang prematur ya. Di Indonesia harapan hidup berapa? Sekitar 70-an ya. Jadi kalau kita lahir itu kan jatahnya 70 tahun. Tapi masih bayi sudah meninggal misalnya, nah itu ya. Terus disease, kumpulan keluhan gejala-gejala hasil pemeriksaan lab yang tidak normal. Contoh disease apa? Ya banyak, malaria, HIV. Disability, cacat ya, tidak mampu melaksanakan fungsi atau aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas pekerjaan maupun aktivitas di waktu senggang ya. Discomfort, rasa tidak nyaman, misalnya mual, nyeri, muntah, pusing. Dissatisfaction, tidak puas terhadap sakitnya atau terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Ada yang menambahkan satu lagi ya, D ya, jadi 6D ya. Destitution. Destitute itu apa? Destitute itu melarat ya, bapak ya. Jadi ini adalah dampak finansial dari menderita sakit ya. Jadi setelah sakit terus jadi tidak punya apa-apa. Terus ini adalah range yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan penyakit. Ada kelangsungan hidup 5 tahun, jadi dalam 5 tahun berapa yang masih bertahan hidup misalnya. Terus case fatality, jadi berapa persen dari penderita penyakit itu yang meninggal karena penyakit itu. Terus disease specific mortality, angka kematian akibat penyakit tersebut. Response rate, berapa pasien yang menunjukkan
tanda-tanda perbaikan ya setelah mendapatkan intervensi atau terapi. Remisi ya ini berarti pasien tidak lagi menunjukkan gejala-gejala penyakit yang bisa dideteksi ya, jadi kesembuhan ya. Recurrence ada berapa persen yang sakit kembali setelah melalui interval bebas penyakit. Jadi kalau kita lihat untuk menghitung rates itu komponennya adalah zero time, kapan waktu mulai diamati, kemudian berapa jumlah orang yang berisiko, kemudian definisi dari outcome-nya itu apa, dan lama follow up ya. Jadi ini adalah biasa kita dapat ketahui dari studi cohort ya, di mana kita mengikuti orang yang belum sakit dari zero time mulai titik 0, jumlah orang yang masih sehat, kemudian dilihat nanti berapa yang mengalami kejadian yang diteliti ya, dan berapa lama follow up-nya. Ya, jadi dengan melihat zero time-nya kita kenal istilah yang disebut inception cohort. Inception cohort itu adalah cohort yang diikuti dalam waktu yang sejak awal ya, dalam awal perjalanan penyakit, kemudian dalam waktu yang sama ya, startnya itu uniform dalam semua anggota cohort sama. Sebab prognosis yang penelitian tentang prognosis yang startnya itu berbeda-beda, nanti kita akan kesulitan ya. Ada yang ringan, sedang, berat gitu. Terus biasanya untuk mendeskripsikan prognosis dari pasien itu kita melakukan analisis yang disebut survival analysis, analisis kelangsungan hidup ya. Jadi ada beberapa konsep yang perlu diketahui dalam analisis survival, yaitu yang penting adalah sensoring ya. Sensoring ini adalah pasien tidak lagi bisa di follow up atau karena drop out atau karena lost to follow up, tapi atau karena dia sudah mengalami outcome yang diminati ya, yang diteliti ya. Kalau sudah terjadi outcome kan tidak perlu misalnya sudah meninggal ya, kan tidak perlu diikuti lagi. Terus hasilnya disajikan dalam kurva survival. Ini adalah contoh kurva survival. Jadi ini prognosis yang ditunjukkan. Ya, jadi ini sumbu vertikalnya ini adalah probabilitas masih bertahan hidup ya. Terus ini perjalanan waktu. Dan ini adalah jumlah yang masih probabilitas sepanjang waktu ya, garis biru itu. Ini survival curve-nya. Terus di sini ada median survival. Ini adalah median itu apa? Median itu titik di mana membagi kelompok orang itu menjadi dua ya. Kalau diurutkan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Ya, jadi median survival itu adalah lama waktu di mana separuh dari subjek itu masih bertahan hidup, separuh sudah meninggal. Ya, jadi itu menggambarkan prognosis. Ya kita lihat contohnya ini kondisi B, C dan D. Ya. Ini kondisi di mana pada 12 bulan follow up yang bertahan hidup tinggal 20% ya, 1/5 ya, 20%, 20%, 20%. Jadi kalau kita hanya melihat angka kematian setelah 12 bulan follow up, angka kematiannya sama, semuanya adalah angka kematiannya 80% ya, jadi yang bertahan hidup tinggal 20%. Tapi kalau kita lihat survival curve-nya itu berbeda-beda ya. Jadi yang B ini
3 bulan pertama banyak yang meninggal, tapi kalau bisa bertahan 3 bulan pertama terus tingkat kematiannya agak landai gitu ya. Jadi kalau kita hitung median survivalnya adalah 3 bulan ya. Jadi dalam waktu 3 bulan separuh sudah meninggal, separuh masih bertahan hidup. Yang kedua di awal-awal sampai sekitar 5 bulan atau 4,5 bulan prognosisnya baik ya, yang meninggal sedikit sekali, tapi setelah itu dengan cepat prognosisnya menjadi buruk ya. Kalau kita lihat di sini median survivalnya, jadi probabilitas 50% ditarik garis ke kanan, menyinggung garis survivalnya, tarik ke bawah, kita dapatkan waktu. Berarti median survivalnya pada kondisi C ini adalah 9 bulan. Ya, kondisi D ini tingkat kematiannya tetap sepanjang waktu ya, sehingga kemudian kalau kita hitung median survivalnya adalah kira-kira 7,5 bulan. Jadi kondisi B, C, dan D itu tingkat kematian setelah 12 bulan sama 20%, tapi dilihat dari survival curve-nya, yang paling buruk prognosisnya yang mana? Ya, yang B ya, karena median survivalnya hanya paling rendah ya, hanya 3 bulan ya. Jadi kesimpulannya survival curve itu lebih banyak memberikan informasi kepada kita tentang prognosis daripada hanya sekedar menghitung angka kematian setelah sekian waktu. Oke. Ini tadi sudah ya, ini contohnya. Ini adalah survival dalam bulan dari pasien penderita AIDS ya. Kemudian kalau dibedakan yang stadium 1, 2, 3 dengan jelas prognosisnya adalah paling baik stadium 1, 2 dan yang paling buruk stadium 3 ya. Karena ini paling rendah. Ya, survival curve bisa tangga turun seperti ini, tapi juga bisa naik seperti ini kalau tergantung dari outcome-nya apa. Ya, ini kalau ini adalah prognosis dari pasien penderita ini carotid stenosis ya. Jadi ini semakin lama yang semakin penyimpitan arteria karotisnya itu lebih berat, itu angka kejadian ischemic events-nya itu lebih tinggi ya. Berarti ini prognosisnya lebih buruk daripada yang stenosisnya rendah dibanding dengan yang tinggi. Ya, ketika mengkaji secara kritis evidence tentang prognosis, kita harus tahu bias yang potensial mengganggu studi kohort, studi untuk prognosis ya. Jadi ini populasi diambil sampel sebagai kohort, diikuti nanti terjadi penyakit atau tidak, sehingga kita bisa melihat bahwa bias itu bisa terjadi dalam pengambilan sampel, sampelnya tidak mewakili, bisa ketika ini menjadi yang terpapar dan tidak terpapar, itu bias seleksi ya. Jadi kelompok yang terpapar itu tidak comparable, tidak mirip dengan yang tidak terpapar, sehingga nanti kalau lebih banyak yang sakit ya belum tentu itu karena paparannya ya, tapi mungkin karena faktor yang lain gitu. Terus ketika mengukur outcome-nya bisa terjadi bias pengukuran ya. Jadi bias ketika menyusun kohortnya mungkin bias seleksi ya. Terus migration bias itu subjeknya keluar dari kohort itu ya. Ya, kadang-kadang migrasi dari kelompok terpapar ke yang tidak terpapar. Salah satu kesulitan studi kohort kan paparannya bisa berubah-ubah ya. Yang tadinya merokok berhenti merokok, nanti merokok lagi, jadi yang meneliti jadi pusing. Ya.
Terus pengukuran outcome-nya ini bisa bias kalau yang memeriksa itu tahu dia termasuk kelompok yang terpapar atau tidak. Mungkin saya sudah memberi contoh yang ketika membahas tentang diagnosis ya, ketika seorang radiolog membaca ronsen foto ini bronkitis atau bukan, kalau ragu-ragu dan dia tahu ini subjeknya merokok, dia cenderung untuk memvonis ini bronkitis ya. Tapi kalau tidak merokok bukan bronkitis, jadi ada bias pengukuran. Oke, sekarang kita mulai dengan EBM-nya, ya, Evidence Based Practice tentang prognosis. Kita mulai dengan presentasi kasus. Ini ada seorang ibu umur 45 tahun. Jadi ini kasusnya saya ambil dari bukunya Seros ya, buku EBM itu. Ibu ini mengikuti check up rutin ya. Ibu ini dalam keadaan baik, tidak minum obat, dan riwayat penyakitnya tidak ada yang penting. Pada pemeriksaan jantung dengan stetoskop ya didapatkan dengan auskultasi didapatkan gejala-gejala prolaps katup mitral dengan regurgitasi. Ya, hasil pemeriksaan yang lain termasuk nadi itu tidak ada yang penting. Kemudian dalam anamnesis yang lebih lanjut, pasien tadi mengatakan bahwa dia pernah diberitahu dokter keluarganya bahwa ada bising di dalam jantungnya. Ya. Kemudian ibu ini ingin mengetahui apakah dia harus khawatir dengan bising di jantungnya itu. Jadi ini pertanyaan tentang prognosis ya, ingin tahu nasibnya, apakah penting ada bising itu. Ya sedikit untuk memahami ini prolaps katup mitral ini adalah kelainan di mana ketika jantung itu kontraksi, ya katup mitral itu tidak menutup dengan sempurna. Ya. Katup mitral itu ada di mana? Menghubungkan bilik jantung yang mana dengan yang mana? Ya, atrium dengan ventrikel kiri ya. Ya. Jadi karena katupnya tidak menutup dengan sumburnya, ada darah yang balik ke atrium kiri ya. Ya, jadi gejala-gejalanya bisa misalnya palpitasi ya, nyeri dada, sesak nafas setelah bekerja, kemudian fatigue, batuk, kadang-kadang nafasnya menjadi pendek ketika berbaring. Ya, ya ini adalah jantung, bilik kiri, bilik kanan, ini katup mitral yang masih sempurna ya, bisa menutup rapat. Ya, ini katup mitral yang terjadi prolaps sehingga tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga atrium ketika kontraksi sebagian darah itu balik, sebagian darah di ventrikel balik ke atrium kiri. Ini menyebabkan terjadinya pembesaran jantung ya, kardiomegali, karena harus bekerja keras. Jadi ini menutup dengan sempurna, ini karena prolaps menutupnya tidak sempurna sehingga ada darah yang balik atau regurgitasi. Ya, ini regurgitasi, darahnya balik. Dan pada auskultasi maka akan didengar bunyi klik. Ini adalah ketika katup itu menutup, tapi setelah itu diikuti dengan bising itu ya, karena darah yang balik itu. Oke. Jadi ini ada, kita butuh informasi, ingin tahu prognosis seorang ibu yang mempunyai prolaps katup mitral. Ya. Jadi langkah pertama merubah kebutuhan informasi itu menjadi
pertanyaan yang bisa dijawab, pertanyaan klinis yang bisa dijawab. Ya. Dan kita memakai PICO, komponen-komponen pertanyaannya, patient atau problemnya seorang ibu 45 tahun, intervention, sebetulnya di sini lebih tepat kalau prognosis mungkin lebih tepat bukan intervention tapi isusnya ya. Masalahnya adalah prolaps katup mitral dengan regurgitasi dibandingkan dengan kalau tidak punya kelainan itu, dan outcome yang diminati adalah morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Jadi pertanyaan klinisnya, pada seorang ibu 45 tahun berapa besar risiko terjadinya morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler kalau ibu tadi mempunyai prolaps katup mitral dengan regurgitasi dibandingkan dengan kalau tidak punya kelainan itu. Atau dengan kalimat yang lain, pada seorang ibu 45 tahun yang asimptomatik mempunyai prolaps katup mitral, berapa besar risiko terjadinya morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Terus langkah kedua, kita mencari evidence untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, ini strategi dasar saya ya. Anda bisa mengikuti ini, tapi bisa juga Anda punya strategi yang lain. Saya selalu mulai dengan memanfaatkan fungsi clinical queries di PubMed. Ya, kemudian di situ ada opsi ini adalah saya ingin evidence tentang prognosis, dan kemudian strategi penelusurannya ada yang sempit ya, yang narrow ya, yang spesifik ya. Kalau kita mulai dengan yang sensitif, yang broad itu nanti kadang-kadang hasilnya terlalu banyak, malah kita kesulitan ya mencari mana yang bisa diambil. Jadi kalau saya start dengan yang narrow dulu ya, yang spesifik ya. Dan ternyata ini sudah ada hitsnya, ada hasilnya. Linknya bisa jalan enggak? Ya. Jadi ini publikasi di jurnal ya, kalau kita lihat judulnya ya, perjalanan alamiah, natural history. Jadi ini ideal sekali untuk dipakai sebagai evidence tentang prognosis ya. Apalagi ini di community ya. Jadi tidak ada itu tadi ya, sampling bias tadi ya. Jadi prognosis ini, penelitian tentang prognosis ini dikerjakan di komunitas ya, tidak di rumah sakit rujukan. Jadi tidak ada bias sampling. Ya, jadi di majalah ini Circulation. Terus langkah berikutnya, evidence itu kita kaji secara kritis, ya, critical appraisal, valid atau tidak, jadi benar atau tidak. Jadi ini nanti dievaluasi adalah metodologi penelitiannya ya. Terus hasilnya apa, besarnya efek, dan aplikabilitasnya, apakah bermanfaat untuk praktek saya. Nah, ini untuk tambahan saja, ada hubungan antara domain klinik dengan rancangan epidemiologi yang kuat untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan klinis tadi ya. Jadi kalau diagnosis itu dengan cross sectional study dalam waktu yang sama membandingkan diagnosis yang kita teliti dengan reference standarnya,
Terus kemudian kalau prognosis ya tadi sudah saya singgung, idealnya adalah studi cohort ya, kita mengikuti sehingga bisa tahu bagaimana kesudahan dari pasien yang menderita penyakit tertentu. Kalau terapi ini adalah secara acak membandingkan yang dapat berlakuan dan yang tidak, sehingga ini adalah randomized control trial. Sedang untuk HARM itu bisa cohort, tapi kalau outcome-nya jarang bisa memakai case control study. Kalau penyakitnya jarang. Yeah. Jadi kita mulai critical appraisal evidence tentang prognosis tadi ya. Jadi ini kelompok yang dibanding-bandingkan itu apa? Jadi tadi itu adalah studi cohort, yang dibandingkan adalah yang mempunyai jadi informasi tentang jenis penelitian dan sampling itu bisa kita peroleh di bab metode penelitian ya, atau mungkin itu juga ada di abstraknya. Jadi studi tadi itu adalah tentang memakai inception cohort ya, melibatkan pasien dengan prolaps katup mitral yang asimptomatik ya, berarti dalam perjalanan penyakitnya. Ingat tadi inception cohort itu uniform dan early ya, seragam dan awal. Terus apakah follow up-nya cukup lama dan lengkap? Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Ya, jadi di sini follow up-nya 97%, cukup bagus ya. Yang tidak bisa di follow up hanya 3%, kurang dari 5%, berarti oke ya. Kemudian median follow up-nya 5,4 tahun ya. Jadi ini cukup lama. Ya. Jadi berapa lama cukup lama itu tergantung penyakitnya ya. Kalau untuk melihat kesudahannya itu outcome kehamilan ya cukup mengikuti 9 bulan ya. Tapi kalau outcome-nya itu ya apakah paparan terhadap virus HPV itu meningkatkan risiko terjadinya merupakan faktor prognosis untuk kanker serviks, wah itu butuh waktu 10-15 tahun. Ya. Jadi ini tergantung penyakitnya. Untuk ini saya kira 5,4 tahun itu cukup lama ya. Terus yang ketiga, apakah outcome kriteria, jadi morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler itu diperiksa secara blind ya. Jadi yang memeriksa itu tidak boleh tahu apakah subjek ini mempunyai prolaps katup mitral atau tidak. Dalam penelitian ini tidak jelas apakah outcome ini dilakukan secara blinding. Sebab kematian itu ditentukan dari catatan rumah sakit, laporan kematian, sertifikat kematian, dan laporan otopsi, atau dengan menghubungi dokter yang merawat pasien tersebut. Jadi kita tidak tahu apakah blinding atau tidak. Tapi karena outcome-nya itu outcome yang keras gitu ya, yang pasti kematian ya, tidak perlu teknologi yang tinggi untuk mendeteksi orang itu hidup atau mati ya. Jadi kemungkinan kalaupun tidak dilakukan blinding itu tidak bias ya. Ini bukan kelemahan dari penelitian ini. Terus kalau ada subgroup dengan prognosis yang berbeda, apakah dilakukan pengendalian faktor prognosis tadi ya. Jadi ini dengan segera bisa kita lihat kalau dilakukan analisis multivariabel ya. Nah, di dalam studi tadi memang dilakukan pengendalian faktor-faktor usia, jenis kelamin, masalah-masalah komorbiditas, kemudian derajat
dari regurgitasi katup mitralnya dan ejection fraction ya. Ejection fraction itu jadi kemampuan jantung untuk memompa darah itu ya. Kalau kurang 50%, jadi ejection fraction-nya rendah, itu berarti berisiko ya. Ya. Dan ternyata beberapa faktor prognosis itu secara independen mempengaruhi outcome-nya, yaitu morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Tapi di sini tidak dilakukan bahwa faktor-faktor prognosis itu dicek pada populasi yang lain, apakah hasilnya sama ya. Ya, kadang-kadang saya merasa ini ini syarat yang agak berlebihan ya. Saya belum pernah melihat peneliti yang kurang kerjaan gitu ya. Jadi faktor prognosis yang didapatkan dia itu kemudian divalidasi pada penelitian pada subjek yang lain. Untuk validasi tugasnya peneliti lain ya. Nah, jadi dengan critical presale tadi kita merasa bahwa studi itu cukup valid ya untuk bisa menjawab pertanyaan klinis kita tadi. Sebab kalau kita merasa itu tidak valid, tidak usah diteruskan ya, stop di sini. Tapi karena kita merasa itu valid, terus kita ingin tahu hasilnya itu apa. Jadi seberapa besar peluang terjadinya outcome sepanjang waktu, dan kemudian bagaimana presisi dari estimate tentang prognosis tadi. Presisi itu maksudnya adalah confidence interval ya. Jadi confidence interval kalau semakin sempit, presisinya semakin bagus. Jadi dengan median follow up 5,4 tahun, mortalitasnya adalah 11,5%. Kemudian faktor prognosis lain yang secara independen berpengaruh adalah regurgitasi katup mitral dari sedang ke berat. Ini risiko relatifnya, atau karena dalam survival analysis disebut hazard ratio ya. Ini sama dengan risiko relatif 1,8, confidence intervalnya 1,03 sampai 3 ya. Berarti tidak melewati 1 secara statistik bermakna, risikonya mendekati 2 secara klinis juga bermakna ya. Ejection fraction kurang dari 50%, hazard rasionya 2,3, confidence interval 95%, ini juga tidak melewati 1. Ini juga secara klinis dan secara statistik bermakna. Ya, ini survival curve dari cohort tadi ya. Ini events-nya, kalau titik-titik morbiditas kardiovaskuler, yang garis solid ini mortalitas keseluruhan, yang garis putus-putus ini kardiovaskuler mortalitas ya. Jadi ya mesti morbiditas lebih banyak. Ya, kita lihat bahwa semakin lama waktunya tingkat ini morbiditas dan mortalitas semakin tinggi ya. Tapi kalau dilihat median survivalnya itu tidak memotong kurva survival ini ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan berapa median survivalnya. Paling kita hanya mengatakan bahwa median survivalnya itu lebih dari 10 tahun ya. Terus ini dicoba menyusun faktor risiko. Faktor risiko primer itu ada ejection fraction kurang dari 50% dan regurgitasi moderate atau severe. Ini faktor risiko primer ya. Faktor risiko tambahan itu ini adalah mitral regurgitation yang rendah, flare leaflet ya. Jadi ini adalah seberapa ini ukuran kelenturan dari katupnya itu. Kalau yang sudah lemah melambai-lambai gitu ya, ini berarti buruk. Terus diameter atrium kiri, terus fibrillasi atrium, dan usia lebih dari 50 tahun.
Jadi yang primer ini, yang sekunder ini ya. Kalau kita lihat membandingkan yang prognosisnya paling buruk itu yang mempunyai faktor risiko primer ya. Kalau yang sekunder lebih dari 2 itu ini adalah survivalnya, dan yang paling baik adalah tidak mempunyai faktor prognosis atau hanya 1 saja. Ya, ya ini event yang ada kaitannya dengan prolaps katup mitral. Jadi kalau yang paling buruk adalah prognosis dari segi ini, event yang ada kaitannya dengan prolaps katup mitral itu adalah yang mempunyai, sekali lagi, yang mempunyai faktor prognosis primer ya. Sementara yang sekunder dan yang tidak punya itu lebih, prognosisnya lebih baik. Kalau di sini kita bisa menghitung median survivalnya ya. 50, tarik ke kanan, tarik ke bawah, kira-kira 4 tahun ya. Jadi dalam 4 tahun yang mempunyai faktor risiko, faktor prognosis primer ini ya, separuh akan sudah mengalami komplikasi yang terkait dengan prolaps katup mitral. Jadi kita sudah tahu hasilnya apa ya, kemudian apakah evidence itu bisa kita terapkan dalam praktek kita ya. Ya bisa kalau pasien kita itu tidak jauh berbeda dari subjek yang dipakai dalam penelitian tadi ya. Ya, kelihatannya pasien kita akan memenuhi kriteria inklusi dari penelitian itu ya. Kemudian apakah evidence ini akan berdampak penting secara klinis ya dalam kesimpulan yang akan kita ambil tentang apa yang akan kita sampaikan pada pasien. Jadi langkah keempat itu adalah mengintegrasikan evidence itu dalam pasien yang sedang kita hadapi ya. Jadi kita kembali ke kasus tadi, penyelesaiannya seperti apa ya. Jadi pasien kita itu ternyata ejection fraction-nya lebih dari 65% dengan pemeriksaan ini ya, ekokardiografi transtorakal. Jadi dia tidak mempunyai faktor prognosis primer tadi. Tadi kan batasnya kurang dari 50%, padahal ini lebih dari 65%. Terus usianya juga relatif masih muda dan tidak mempunyai faktor prognosis yang lain, sehingga kita bisa katakan ibu ini termasuk risiko rendah ya untuk mengalami morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, sehingga outcome-nya dalam hal ini kardiovaskular morbidity dan mortality itu akan sama saja dengan populasi umum, dengan yang tidak mempunyai kelainan itu. Ya, step yang terakhir ini sebetulnya evaluasi diri ya. Setelah kita mempraktekkan EBM, nanti kita perlu evaluasi apakah sudah efektif. Artinya pertanyaan kita bisa terjawab dan efisien, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.